Jadi gini pemirsa, kalau kita punya gigi yang sehat, maka badan kita juga sehat ya. Terbukti kan, terbukti nyata. Terbukti Karena nyata. gigi dia sehat banget, jadi akhirnya kan aman Betul. tuh urusan ngunyah-mengunyah. Ngunyah-mengunyah sehingga menjadi mantep alias makan tempat ya. Seperti biasa kita masih di Dokter Menyapa di acara yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Jangan lupa ya, yang pastinya kita mengajak pemirsa untuk bisa bergabung di sini melalui nomor telepon interaktif kita di 453 1900 atau di nomor WA ya. 0852 terus 9189 2323. Ini baik, sudah ada di sini. Dok, ya. Kalau ada yang WA boleh ya jawab. Boleh, ya? boleh. Kita terima dulu dengan Ibu Putri di Kemalang. Selamat malam Bu Putri. Selamat malam. Bu Putri nanya, selamat malam Dok, anak saya usianya 10 tahun. Ada masalah dengan giginya di sela-sela bagian depan, ada yang berwarna hitam. Gigis ya? Oh, gigis. Kenapa ya Dok? Padahal dia sering sikat gigi setiap sebelum tidur. Dan kehitamannya kok nggak bisa hilang dengan sikat gigi ya Dok? Bagaimana cara mengatasinya? Matur nuwun. Oke Bu Putri di Kemalang tuh. Oh, Kemalang tuh Clayton. Oke. Monggo. Silakan Dok. Selamat malam Ibu Putri. Iya Ibu Putri. Kalau kehitamannya itu tidak hilang dengan sikat gigi, maka kemungkinan besar kan saya tidak melihat pasien secara langsung. Kemungkinan ada lubang di sela-sela gigi. Nah itu sangat nyambung ya Mbak Erina dan Mas Mimo ya tentang bahasan kita malam hari ini ya. Bahwa memang di sela-sela gigi itu, apalagi untuk anak-anak, ini saya tidak tahu usianya berapa ya. Iya, kalau lupa tanya ya. Kalau masih usia dengan gigi susu itu lebih mudah lagi untuk terjadinya lubang. Karies ya Dok? Ya karies. Nah solusinya ya memang harus coba kita, kalau sudah terjadi umurnya 10 tahun. 10 tahun. Oh iya betul 10 tahun ya. Kalau 10 tahun itu juga masih ada kemungkinan kalau giginya depan memang mungkin sudah permanen ya. Kalau secara normal mau 10 tahun sudah permanen. Makanya kalau berarti sudah permanen sehingga perlu untuk dilakukan perawatan yang sesegera mungkin. Sehingga tidak menjadi lebih parah. Ya. Nah, itu bisa ke dokter gigi, baik dokter gigi umum maupun dokter gigi kedokteran gigi anak ya SPKGA. Seperti itu. Baik. Ini masih lama, takutnya nggak nyampe Mbak Edin. Apa itu? Oh iya. Dari? Kita nggak tahu tiba-tiba dari mana. Oke, baik. Terima kasih ya untuk yang sudah kirim WA. Pak Tri. Iya, Pak Tri. Selamat malam dokter, saya mau nanya kalau mau menambah gigi berlubang, yang paling bagus itu ke dokter gigi spesialis apa? Terus kalau dokter spesialis apa ya? Oh iya, spesialis apa ya? Dan kalau dokter praktek di RSST hari apa? Baik. Dokter Dimas malam hari ini ya bersama dengan Dokter Dimas. Selamat malam Pak Tri, teman-teman pertanyaannya. Kalau untuk menambah gigi kita bisa dimanapun, maksudnya dengan dokter gigi siapapun, dengan dokter gigi umum maupun dengan dokter gigi spesialis. Kalau kerso ya dengan dokter gigi spesialis konservasi gigi, tapi kalau dengan dokter gigi umum juga monggo sama saja. Nah, untuk kemudian apa prakteknya ya? Saya praktek setiap hari. Clayton juga Dok, setiap hari dari pukul 9 sampai pukul kalau puasa sampai pukul 2:30 dan jam 3:30 kalau Jumat. Tapi kalau hari biasa itu dari mulai jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Tuh Pak Tri, jam 9 sampai sebelum beduk. Jauh ya, asar ya, gitu aja ingetnya. Gitu ya, oke baik. Untuk Anda yang mau punya pertanyaan lagi, boleh langsung telepon atau juga kirim melalui WA ya. Kita lanjutkan lagi, tema kita adalah tentang pentingnya kesehatan mulut untuk mencegah lubang gigi di sela-sela gigi. Tuh, di sela-sela gigi loh. Dokter tadi udah menjelaskan cara sikat gigi. Betul. Nah, pemilihan pasta gigi yang banyak banget tuh Dok. Oh iya, katanya ada yang bisa membersihkan sendiri di antara sela-sela. Baik, ini agak bagus ini pertanyaan. Jadi pasta gigi itu yang terutama itu adalah sifatnya harus sedikit ada bahan abrasifnya, sedikit saja jangan banyak-banyak. Bahan abrasif ngamplas Dok? Ya, ada sedikit saja di bahan di dalam bahan pasta gigi itu. Kemudian yang penting ada fluoride-nya. Fluoride-nya. Kemudian ada memang pasta gigi yang ada kekhususan bahan aktifnya, misalnya untuk mengatasi gigi sensitif. Gigi sensitif itu dalam artian sensitif yang sebenarnya. Artinya kan ada yang ini ada sedikit unek-unek dari saya sih sebenarnya. Jadi tentang advertising yang agak misleading sedikit lah ya.
Jadi apapun tentang sensitif pasti selesai dengan pasta gigi sensitif misalnya seperti itu. Padahal kan harus dilihat dulu sensitifnya seperti apa. Kalau sensitif karena permukaan giginya yang terkelupas atau istilahnya abrasi karena cara menyikat gigi yang salah, solusi akhirnya tidak dengan pasta gigi sensitif, tapi dengan upaya penumpatan atau penambalan lesi pada gigi tersebut, permukaan gigi yang terkena sikat gigi tadi. Nah, kemudian yang penting yang tadi yang ada fluoride-nya tadi yang penting. Dok, kan suka ada yang busanya banyak sampai bisa bikin mahkota bunga gitu kadang-kadang ya. Kamu suka gitu ya? Oh, dia salah sikat gigi dong. Soalnya dia pakai itu, pakai sabun ya. Betul, pakai sabun. Kayak kamu kacamatanya salah deh. Di mana-mana ada pasta gigi yang berbusa-busa kecuali dirimu salah pakai. Bahkan ada yang nggak berbusa, aku mau tanya sama dokter. Kayaknya harus dibetulin kacamata kamu dok. deh. Gitu, jadi begini Mas Nimo dan Mbak Erina, kalau pasta gigi itu kita harus paham dulu bahwa yang beredar di masyarakat yang bisa kita gunakan setiap hari itu tentu sudah, pokoknya semua sudah lolos lah dari berbagai macam badan pengawas obat dan makanan itu. Nah, kok bisa mumpluk gitu ya? Betul, mumpluk, betul. Itu memang ada yang menggunakan bahan semacam deterjen. Tapi itu pun ya pasti sudah dihitung takarannya dan sebagainya. Nah, kenapa kok ada yang tidak pakai deterjen? Ya karena mungkin ada yang tidak tahan dengan bahan tersebut, sehingga ada pilihannya. Oh, ada deterjennya Mbak. Iya kan, kamu kayak emang gitu. Alasan aja dia, alasan dia pakai pasta gigi. Lauryl fosfat kalau nggak salah ya, saya lupa ingat itu. Tapi intinya yang penting ada fluoride-nya. Ada fluoride itu paling utama merek ya. apapun monggo. Kadang-kadang kalau saya merekomendasikan sesuatu itu kadang-kadang nggak cocok. Oh, dokternya ngapusi misalnya gitu. Intinya, tapi ada juga loh pasta gigi yang menyebabkan sariawan. Nggak tahu pasta gigi yang menyebabkan sariawan atau gosok giginya yang terlalu nanti kita ngomong tentang pemilihan sikat gigi ya. Gitu. Tapi sebelumnya bantu dulu. Ada Pak Ihsan di Prambanan. Assalamualaikum Pak Ihsan. Pertanyaannya, anak saya umur 17 mengalami patah gigi. Periksa ke dokter gigi puskesmas disuruh dicabut. Kalau ingin dipertahankan giginya harus diperiksa ke dokter gigi mana dok? Terus apakah bisa nih ditanggung sama BPJS? Baik, selamat malam Pak. Pak Ihsan di Prambanan. Selamat malam Pak. Sama dokter nih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kasus gigi depan ya ini mungkin ya. Gigi depan patah umur 17 tahun itu menurut pengalaman saya bisa dipertahankan. Sampai sejauh mana saya juga belum untuk bisa. Saya juga belum tahu karena saya tidak melihat kasusnya. Tapi secara umum bisa. Nanti dengan perawatan saluran akar. Kalau misalnya gigi tersebut patahnya sampai di kamar sarafnya terbuka, itu harus dengan perawatan saluran akar. Gigi itu di dalamnya ada ini ya Mas, ada pembuluh darahnya, ada sarafnya. Iya, jadi kenapa kok gigi itu ketika kita makan es atau minum es itu kok linu ya, sama seperti kulit kita juga bisa merasakan. Seperti itu. Nah, kalau jatuh, patah, kemudian terbuka kamarnya, makanya ada bakteri-bakteri yang kemungkinan sudah menginvasi daerah situ. Kalau langsung ditambal nanti sakit. Nah, nanti bisa dimulai dulu dengan perawatan saluran akar, kemudian nanti diutuhkan kembali entah dengan ditambal biasa, kalau misalnya memungkinkan, kalau tidak bisa kita buatkan mahkota jaket dari porselen seperti itu. Asal jangan tambal ban ya. Ya itu dia. Dia emang selalu gitu kayak jalurnya tersesat terus. Katanya mau ngasih info tentang itu kita, tadi, kayak apa gambarnya. Iya, kita boleh. Transfer lewat handphone ya, biar kelihatan ya. Yuk, kita bantu yuk, gambarnya kayak apa. Saya biar pemirsa juga bisa melihat di layar kaca, jadi nanti dokter bisa menjelaskan. Nah, ini dok, ini gimana dok? Baik, ini salah satu contoh lesi yang dimaksud lesi itu seperti karies, yang lubang itu, itu yang dekat benda warna pink itu. Sebenarnya awalnya tidak sebesar ini sebesar ini karena saya bersihkan. Nah, kemudian ketika ini kan sudah sampai kamar saraf seperti yang tadi saya cerita, sehingga tidak mungkin kalau langsung ditambal. Nah, kalau kasus seperti ini harus melalui perawatan saluran akar. Pertama kita tutup dulu, habis itu setelah tertutup yang sebelah kanan bawah itu sudah tertutup, sehingga bisa yang tengah, yang bawah tengah itu juga sudah tertutup, itu bisa dilakukan perawatan. Itu dipakai makan nggak apa-apa dok? Sementara untuk dipakai makan bisa, asal tidak terlalu keras. Nah, karena belum selesai. Ya enggak sih.
Oke. Gitu, ya. Itu karena sela-sela gigi? Sela-sela gigi juga itu penyebabnya. Jadi ada penumpukan di situ. Berikutnya dok, boleh saya kita pencet lihat lagi penjelasan berikutnya. Nah ini, jadi memang kasus-kasus yang tren sekarang ini adalah dari sela-sela gigi. Jadi mungkin kalau memang kita bisa memasifkan kampanye untuk membersihkan sela-sela gigi, kasus seperti ini akan berkurang. Kalau seperti ini kasusnya, itu kadang-kadang menyulitkan kita sebagai operator untuk melakukan penumpatan atau penambalan. Nah, karena menambal daerah yang lubang seperti ini itu membutuhkan teknik yang kadang-kadang sulit eksekusinya. Ya, tidak sempurna kadang-kadang, sehingga ketika sudah selesai ditambal itu bisa mudah kemasukan makanan lagi. Begitu. Ya. Kemudian ada lagi ada nggak? lagi Coba. Oh, ada lagi tapi nanti ya. Penasaran ya. Penasaran ya. Kadang suka. Pemirsa juga pasti penasaran toh, pengen tahu apa sih yang akan dijelaskan Dr. Dimas. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Dokter Menyapa.